Surat Perjanjian Pernikahan Bab 6. Lionel kembali berkata, "Kamu tenang saja, Tuan muda kami tidak tertarik dengan wanita seperti dirimu, jadi kalian hanya berpura-pura menikah. Ingat dengan jelas walaupun hanya kita bertiga yang tahu dengan perjanjian ini, tapi kamu dan Tuan muda murni hanya berpura-pura menikah. Di perjanjian telah tertera tanggung jawab dan tugasmu, lihatlah satu persatu dengan teliti." Hahaha. Hyuna tiba-tiba tertawa. "Kenapa kamu tertawa?" Lionel melirik Hyuna. Hanya terlihat selembar koran yang terjepit di antara surat perjanjian itu. Di atasnya tertulis, "Tuan muda perusahaan Leng tidak memiliki pacar selama 7 tahun. Mengabaikan semua wanita yang mengejarnya. Seorang kenalan sudah mengkonfirmasikan bahwa dirinya memiliki orientasi seksual dan saat ini memiliki kekasih pria." Dengan tulisan besar di bawahnya. Dan juga terdapat sebuah foto yang besar. Foto itu adalah Tuan muda dan dirinya. Hyuna Zeng langsung menutup mulut, lalu berkata dengan serius, "Orang yang menulis kabar ini sungguh bodoh." Namun di dalam hatinya dia merasa sangat senang. Ternyata Tuan muda Leng yang terkenal itu seorang gay, pantas saja tidak ada wanita yang bisa mendapatkannya. Sudut bibir Lionel tertarik. Para media tidak bermutu. Akhirnya pria itu berucap, "Membuat Tuan muda terbebas dari gosip yang tidak mendasar itu, salah satu tanggung jawabmu." Hyuna terdiam sejenak, lalu membaca surat perjanjian itu dengan serius dari awal hingga akhir. Intinya adalah satu kalimat, yaitu menjadi Nyonya Leng yang diakui keluarga Leng dan dunia luar. "Aku sudah membaca semuanya." Hyuna menutup surat perjanjian itu lalu berkata dengan tulus dan serius, "Maaf Tuan muda Leng, dengan penampilan dan kepintaranku yang sangat biasa, aku tidak akan melakukan hal seperti ini." "Hebat," ucap Step Leng yang sedang bersandar di sofa. Kedua tangannya diletakkan di belakang kepala, senyumannya sangat mengerikan. "Dari mana kepercayaan dirimu itu? Astaga, bahkan dirinya telah membuat banyak pada silang di dirinya, baik dari latar belakang, status, keluarga, juga penampilan, karakter dan kebiasaan. Tidak ada satupun yang membuat mereka cocok." Tuan muda Leng membuat sebuah gestur dengan tangannya pada Lionel, lalu kembali melemparkan setumpuk dokumen di hadapan Hyuna. "Apa maksudnya ini?" Wajah Hyuna terlihat bingung. Ini adalah bahasa Jemonia. Dokumen itu berisi laporan analisis semua tes yang pernah kamu ikuti dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Lalu, Hyuna masih tidak begitu mengerti. "Data itu menunjukkan bahwa potensi yang kamu miliki mencapai standarku." Astaga, jawaban ini. Hyuna mengusap keningnya. Apa pria itu sedang meledeknya karena tidak bisa bahasa asing? Baiklah, percaya saja dengan apa yang dikatakan Tuan muda Leng. Hyuna menarik nafas dalam-dalam. "Jika kamu bersikeras dengan ucapanmu itu, kalau begitu aku juga dengan terpaksa menerima alasanmu ini. Tapi walaupun apa yang kamu ucapkan itu memang benar, aku juga tidak berkewajiban untuk membantumu, kan?" "Bagus sekali." Steveling mengucapkan dua kata itu dengan datar. "Bagus apanya?" Hyuna merasa bingung. "Kamu sangat materialistis." "Ini sangat bagus," ucap Tuan muda. "Materialistis? Lagi pula aku tidak sedang berbuat amal. Apa data itu tidak memberitahumu?" Hyuna memang orang yang pamrih juga materialistis. Ditambah lagi, tidak bisa sia-sia membantumu. Setiap pekerjaan pasti ada imbalannya. Apa itu dinamakan materialistis? "Penafsiranmu terhadap kata materialistis ternyata cukup luas," ucap Hyuna. "Tunggu dulu, dirinya tidak berkewajiban untuk membantu, berarti gadis itu pada dasarnya tidak berniat untuk ikut campur dengan urusannya. Kenapa malah disangkut pautkan dengan materialistis? Oh my god, dirinya hampir saja masuk ke dalam jebakan pria tampan ini. Dasar licik, sungguh licik." Hyuna memfitnahnya. "Maaf sekali Tuan muda Leng, aku sungguh tidak bisa membantumu soal ini." Walaupun bisa membantu, dirinya juga tidak bersedia. Apa ada yang pernah melihat seseorang meminta bantuan dengan begitu arogan?
bahkan mengarahkan pistol kepadanya. Tentu saja dia tidak bersedia, apalagi ini adalah misi yang tidak mungkin bisa diselesaikan. Sepertinya kamu sungguh telah melupakan apa yang terjadi pada malam itu. Tiba-tiba tuan muda bangkit berdiri, lalu mendekat ke arah Hyuna. Apa perlu aku membantumu untuk mengingatnya? Hyuna ingin menghindar tapi tangan Steve Lang telah mengunci tubuhnya di kiri dan kanan, ingin kabur lewat bawah. Tapi ada kaki Steve Lang yang menghadang, membuatnya tidak bisa lari kemana-mana. Steve Lang sedikit mengangkat sebelah alisnya. Suaranya terdengar begitu menggoda. Bukankah malam itu aku pergi ke tempat karaoke untuk minum alkohol? Aku juga tidak melakukan apapun. Hyuna berusaha berpura-pura bodoh. Lalu setelah minum alkohol, ucap Tuan Muda Lang yang berniat baik untuk mengingatkan. Hyuna merasa luar biasa malu, dirinya langsung mendorong Tuan Muda Lang. Aku ini sedang bertanya padamu, kenapa kamu mengurungku di sini? Karena kamu melupakannya. Kalau begitu biar ku beritahu padamu, posisi Tuan Muda lain yang ada di atas sofa terlihat penuh dengan pesona. Setelah kamu mabuk kamu datang ke ruang VIP milikku, lalu berkata ingin menikah denganku, bahkan mengatakan Ziko bertunangan untuk ditunjukkan kepadamu. Jadi kamu ingin menikah untuk ditunjukkan kepadanya. Hyuna yang mendengar hal ini seketika wajahnya menjadi merah sekaligus pucat. Toleransi alkoholnya memang tidak begitu baik, dirinya memang bisa melakukan dan mengatakan hal seperti ini. Tapi, apa kamu tidak bisa menolak? Tanya Hyuna.